Halo semua, kenalin aku Kevin Alpian Nur dari tim KTTA Tiramisu tahun ini. Nah, di video kali ini kita bakal bahas nih mengenai ruang lingkup dari rumpun audit. Nah, rumpun KTTA audit. Nah, di ruang lingkup ini bakal terbagi 3 nih. Yang pertama kita bakal bahas nih sektor dari ruang lingkup itu sendiri. Terus yang kedua kita bahas mengenai subjeknya, dan yang ketiga kita bahas mengenai objeknya. Nah, di video sebelumnya teman-teman udah ngebahas tuh mengenai mata kuliah yang terkait dengan rumpun KTTA audit. Nah, langsung aja nih kita bahas yang pertama dulu deh, yang sektor. Nah, yang sektor audit ini terbagi 2 nih teman-teman. Yang pertama ada sektor komersil, dan yang kedua ada sektor publik. Nah, apa sih yang ngebedain 2 sektor ini? Nah, perbedaannya adalah terletak pada subjeknya nih. Emang subjeknya yang gimana? Nah, kalau yang komersil ini subjeknya merupakan perusahaan yang profit generating. Jadi perusahaan yang mau menghasilkan profit nih gitu. Sedangkan yang sektor publik subjeknya adalah pemerintahan yang non profit oriented. Nah, itu tuh yang ngebedain antara 2 sektor ini. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya mengenai subjek dari rumpun KTTA audit nih. Yang pertama kita bahas dulu deh yang sektor komersil. Dalam sektor komersil ini dapat terbagi 2 nih subjeknya. Yang pertama adalah auditor eksternal, dan yang kedua adalah auditor internal. Maksudnya auditor eksternal adalah orang yang dari luar perusahaan yang memeriksa laporan keuangan. Contohnya apa? Contohnya adalah KAP, kantor akuntan publik. Nah, KAP ini akan dipekerjakan untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, kita bisa meminta KKP dari si KAP ini untuk kita audit dalam KTTA kita. Selanjutnya ada auditor internal. Maksud dari auditor internal ini adalah pelaksana audit atau auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan nih. Jadi perusahaan itu memiliki auditor tersendiri gitu. Nah, yang kita gunakan adalah SPI dari perusahaan itu. SPI dari auditor internal itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas nih subjek dari sektor publik. Dari yang aku bilang sebelumnya, kalau sektor publik ini adalah pemerintah yang non-profit oriented. Contohnya apa aja? Yang pertama ada BPK RI, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang kedua ada BPKP RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Yang ketiga ada Inspektorat Jenderal Kementerian atau lembaga. Dan yang keempat ada Inspektorat Pemerintah Daerah. Nah, di sini udah ada beberapa contoh judul KTTA dari rumpun audit.
Yang pertama ada evaluasi atas sistem pengendalian dalam proses audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2018. Nah, dari sini kita bisa nentuin nih kalau ini adalah rumpun KTTA yang menggunakan sektor publik. Taunya dari mana? Dari subjeknya nih. Dikatakan kalau yang subjeknya adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2018 yang merupakan pemerintah yang non-profit oriented, jadi merupakan audit sektor publik. Nah, yang kedua juga sama nih, Inspektorat Kabupaten Magelang, berarti Inspektorat Pemerintah Daerah. Ini sama juga nih, ada opini audit BPK. Terus yang tinjauan atas risk assessment dalam perencanaan audit BPK. Terus analisis pelaksanaan audit kinerja BPK. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh judul KTTA dari audit sektor komersil nih. Yang pertama, tinjauan atas teknik audit yang digunakan KAP ABC dalam audit aset tetap. Ini nih, KAP ABC merupakan subjek dari sektor komersil. Yang kedua juga masih menggunakan KAP. Terus ini pemberian opini pada PT Exeget oleh KAP Rama Wendra. Terus yang keempat juga masih KAP YYY. Dan juga ke bawahnya ini ada tinjauan atas peranan internal auditor, SPI tadi, yang auditor internal seperti itu. Jadi setelah melihat beberapa judul KTTA dari sektor publik dan sektor komersil, diharapkan teman-teman semua bisa ngebedain mana yang merupakan subjek untuk audit sektor publik dan mana yang menggunakan subjek untuk audit sektor komersil. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.